Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kampanye penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kelurahan Limbangan Sari, Cianjur. Di sini kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Luli Frans dengan NIM 120, Anissa Rahma NIM 195, dan Asma Ali NIM 218. Latar belakangnya yakni istilah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan nama yang diberikan oleh WHO terhadap virus yang sedang mewabah saat ini. Pemerintah Indonesia saat ini sudah menetapkan status darurat bencana nasional terkait dengan kejadian pandemi virus COVID-19. Saat ini sudah banyak jenis himbauan patuh terhadap protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, pakai sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, serta menerapkan physical distancing yang disampaikan melalui iklan, acara televisi, poster-poster, baliho, dan sosial media lainnya. Namun kenyataannya masih tinggi jumlah yang melanggar protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya di sini untuk mengetahui bagaimana permasalahan pelanggaran protokol kesehatan di Kelurahan Limbangan Sari, Cianjur, dan membuat strategi untuk menyusun rencana pemasaran sosial, manajemen pemasaran organisasi non-bisnis dengan judul penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kelurahan Limbangan Sari, Cianjur. Di sini ada deskripsi mengenai perilaku negatif yang terjadi, masalah yang timbul, pelanggaran protokol kesehatan, perilakunya yakni tidak mentaati protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Pelakunya di sini adalah masyarakat. Lokasi yang terjadi di Kelurahan Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Narasumbernya di sini ada Pak Ahmad Sudrajat, Kepala Desa Limbangan Sari. Maupun periode pengamatannya tanggal 8 Oktober 2021. Perkiraan lamanya perilaku ini terjadi sejak dilaporkannya pandemi COVID-19 di Indonesia. Di sini ada kuesionernya. Kuesioner ini dibuat untuk menganalisis dampak pandemi coronavirus terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, yakni dengan sasaran seluruh masyarakat Kelurahan Limbangan Sari ini dan serta pemerintahnya dan organisasi terkait tersebut. Bentuk dari kuesioner ini untuk soalnya skala Likert, pilihan ganda, dan checkbox. Kuesioner di sini terkait beberapa aspek, yakni yang pertama itu aspek analisis lingkungan, kemudian penyeleksian halayak sasaran, penetapan tujuan dan sasaran, pemahaman mendalam tentang halayak sasaran dan kompetisi, lalu ada pengembangan strategi, pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi dan pemantauan, penetapan anggaran dan sumber pendanaan, dan melengkapi sebuah rencana implementasi dan perilaku berlanjutan. Akan dilanjutkan oleh Anissa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari hasil kuesioner. Jadi, target audiensnya kan menjangkau seluruh kelompok masyarakat Kelurahan Limbangan Sari. Nah, profil responden kuesioner kami ini terdiri dari seluruh lapisan kelompok masyarakat yang ada di Cianjur, meskipun ada beberapa kelompok yang bias atau melebihi kelompok lain. Nah, jadi dari 81 total responden itu, 90,1%-nya itu dari instansi masyarakat, 92,% dari pemerintah, dan 3,7% lainnya itu dari organisasi nirlaba. Jadi hasil yang didapatkan itu adalah hanya 39,7% responden yang merasa masyarakat di lingkungannya itu mematuhi protokol kesehatan. Berarti masih cukup rendah tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, 90,4% responden juga setuju untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi 32,9% respondennya itu merasa keberatan dan 17,8%-nya merasa ragu untuk mengeluarkan dana untuk membeli alat pelindungan diri. Jadi
bisa kalau dilihat dari hasil responden itu bisa disimpulkan kalau misalnya sebagian besar masyarakat ini bersedia mematuhi protokol kesehatan, tapi terkendala oleh biaya, sama pengorbanan manfaatnya itu untuk mengeluarkan dana. Nah, dengan adanya distribusi bantuan sosial berupa pemberian APD atau tes COVID-19 gratis dari pemerintah, sehingga masyarakat itu bisa siap untuk mematuhi protokol kesehatan secara total gitu. Jadi angka kasus COVID-19 di Kelurahan Limbangan Sari juga bisa berkurang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memahami khalayak sasaran dan persaingan. Jadi tujuannya itu ada 3. Yang pertama untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Perilaku yang diinginkannya masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan. Perilaku bersaingnya masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk manfaat, mohon maaf tadi tujuannya ada 1. Untuk manfaat yang dirasakannya itu dari perilaku yang diinginkan, risiko saya terpapar COVID-19 akan sangat kecil, mengurangi angka kasus COVID-19 sehingga tidak diperlukannya lagi lockdown. Hambatan yang dirasakan dari perilaku yang diinginkan itu biaya APD dan pemasukan yang dikorbankan untuk mematuhi protokol kesehatan, malas dan ribet. Perilaku bersaing dari manfaat yang dirasakan itu saya tidak mengeluarkan biaya untuk membeli APD, saya tidak harus menerapkan social distancing. Lalu perilaku bersaing dari hambatan yang dirasakan itu, risiko saya terpapar virus COVID-19 akan sangat besar. Selanjutnya adalah menyeleksi pasar sasaran dan menetapkan tujuan serta sasaran pemasaran sosial. Di sini ada tujuan kampanye. Tujuan kampanyenya itu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 serta dampak terpapar COVID-19 di Kelurahan Limbang Sari akibat tidak menaati protokol kesehatan. Target audiensnya itu di sini seluruh masyarakat Kelurahan Limbangan Sari. Behavior objektifnya itu dengan membiasakan diri untuk selalu menaati protokol kesehatan. Knowledge objektifnya, dengan menaati protokol kesehatan, maka kita bisa terhindar dari virus COVID-19 atau seenggaknya bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk belief objektifnya, apabila masyarakat membiasakan diri untuk tidak menaati protokol kesehatan, maka masyarakat bisa terpapar virus COVID-19. Lalu selanjutnya ada mengelola produk dan tawaran pasar, mengelola biaya dan perubahan perilaku. Ada core produk, di sini ada 3, mengurangi jumlah kasus infeksi COVID-19, meningkatkan tingkat vaksinasi COVID-19, dan mengurangi jumlah kematian akibat COVID-19. Di sini ada aktual produknya untuk mengurangi jumlah kasus COVID-19 itu, mematuhi protokol kesehatan, augmented produknya virtual community, biaya moneternya APD dan suplemen kesehatan, serta opportunity income yang dikorbankan karena work from home. Biaya non-moneternya itu mencuci tangan, menerapkan social distancing, mengurangi kontak fisik, membatasi jumlah jam operasional, dan pengunjung suatu ruangan. Untuk meningkatkan tingkat vaksinasi COVID-19, dapat melakukan vaksinasi, augmented produknya, sertifikasi vaksin, biaya moneternya, biaya transportasi menuju tempat vaksinasi, dan biaya non-moneternya itu mencari tahu mengenai simptom COVID-19. Untuk mengurangi jumlah kematian akibat COVID-19, aktual produknya tidak berpergian jika tidak terlalu penting atau tidak krusial dan menghindari kontak fisik, meminimalisir aktivitas di luar ruangan. Augmented produknya online meeting, biaya moneternya, biaya pengobatan jika terpapar virus COVID-19 dan biaya tes COVID-19. Biaya non-moneternya merencanakan medical check-up secara rutin. Selanjutnya ada saluran distribusi. Di sini saluran distribusinya itu saluran distribusi tingkat 1 dari produser melalui retailer ke consumer. Produser di sini itu adalah pemerintah daerah yang mengedukasi serta mengarahkan masyarakat agar selalu menaati dan menerapkan protokol kesehatan. Untuk retailernya ini dalam saluran distribusi di sini adalah fasilitator atau sosialisasi yang tujuannya itu untuk mengedukasi masyarakat, di mana pemerintah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan program penerapan protokol kesehatan. Dan di sini consumer-nya adalah masyarakat di Kelurahan Limbangan Sari, Cianjur, baik anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Asma Ali.
Baik, di sini ada perencanaan promosi penciptakan pesan. Jadi strategi pesan yang kami gunakan yang pertama adalah pesan utama. Jadi pesan utamanya itu adalah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, target audience dari kampanye kami ini adalah seluruh masyarakat di Kelurahan Limangan Sari, baik itu anak-anak, remaja, dan dewasa yang saat ini sering tidak menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga ada tujuan komunikasi. Eh, di sini tujuan ini ada tiga, yaitu yang pertama untuk mengetahui kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan akan meningkatkan risiko terpapar infeksi COVID-19. Dan yang kedua itu supaya masyarakat itu mempercayai bahwa organ yang dipengaruhi oleh paparan infeksi COVID-19 ini sangat banyak dan bisa menimbulkan kematian. Dan jika Anda perlu perawatan krisis dan meninggal suatu saat nanti, keluarga Anda juga bisa akan terdampak gitu. Nah, apa yang kami ingin masyarakat lakukan itu adalah untuk membiasakan diri agar selalu menaati protokol kesehatan, maka masyarakat dapat terhindar dan dapat mengurangi penyebaran infeksi COVID-19. Nah, yang keempat ini adalah manfaat yang kami janjikan dari kampanye kami ini kepada masyarakat bahwa masyarakat itu akan terbebas dari segala penyakit dan impact pada organ tubuh yang diakibatkan oleh COVID-19 secara jangka pendek maupun panjang, sehingga masyarakat dapat hidup dan beraktivitas secara leluasa bersama orang tersayang. Karena seperti yang kita ketahui, korban dari COVID-19 ini meskipun sudah sembuh, mereka masih mengalami paranosmia, yaitu tidak dapat menghidu atau mencium bau mau makanan atau apa, dan mereka justru tidak bisa merasakan rasa makanan itu seperti dahulu lagi sebelum mereka terinfeksi COVID-19. Next slide. Nah, dukungan dari kampanye kami ini, dukungan untuk janji ini yang kita paparkan kisah nyata dan fakta nyata dari sumber yang kredibel, seperti misalnya dari korban-korban COVID-19 yang mereka sudah terinfeksi COVID dan sembuh dari situ, apa sih keluhan mereka. Selanjutnya, gimana kisah tentang kehilangan keluarga dan orang tersayang karena terpapar COVID-19, dan fakta nyata dari WHO atau World Health Organization. Dan untuk pembukaan yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat itu, mereka bisa menjelajahi internet mengenai dampak yang ditimbulkan dan angka kasus infeksi COVID-19-nya ini sendiri, dan bisa membuka medsos atau media sosial mengenai cerita-cerita dari korban langsung maupun anggota keluarga yang telah terpapar COVID. Dan yang terakhir itu berbicara dengan atau sharing dengan orang terdekatnya mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh infeksi COVID-19. Nah, ini tuh strategi word of mouth. Next, untuk posisinya saat ini di Limbangan Sari ini, kita posisikan kampanye ini untuk orang yang melanggar itu membahayakan orang sekitarnya, diri sendiri, keluarga, dan orang sekitarnya, serta untuk penambahan metode promosi di kampanye ini untuk menanggulangi itu, kami memasang banner, spanduk, pamflet untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan. Dan promosi ini tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi dilakukan gencar-gencarnya dengan digitally. Next slide. Nah, media promosi yang kami gunakan untuk kampanye ini, yang pertama ada siaran, cetak, direct mail, luar ruangan, hubungan masyarakat, media populer, penjualan pribadi, barang promosi khusus, dan yang terakhir bahan cetak. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kuesioner dan kampanye yang sudah kami lakukan itu, yang pertama, bahwa pemberian bantuan sosial berupa APD memang sudah dilakukan pemerintah. Jadi yang seperti saudara Anissa sudah sampaikan tadi, bahwa masih ada bahwa distribusi APD itu hanya didistribusikan kepada golongan menengah ke bawah, sehingga masih ada masyarakat yang tidak bersedia untuk mengeluarkan dana meskipun mereka sebenarnya sudah
ingin mematuhi protokol kesehatan, tapi mereka terkendala biaya. Nah, karena memang meskipun sudah diberikan APD itu, tapi sasaran penerima sumbangan itu hanya tertuju kepada kelompok menengah ke bawah di Cianjur. Dan bansos juga sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak memasuki golongan atau kategori tidak mampu, mengingat mereka juga terdampak oleh pandemi. Dan menanggapi APD yang sekarang menjadi kebutuhan pokok ya, setiap kita mau keluar pasti harus pakai APD, dan itu kan nggak bisa dipakai ulang gitu, jadi harus ada pembelian secara rutin. Nah, pemerintah daerah Cianjur harusnya memberikan bantuan sosial itu secara merata, tidak hanya kepada golongan menengah ke bawah, tapi juga kepada golongan yang misalnya cukup-cukup gitu. Nah, oleh karena itu dari hasil kuesioner ini menanggapi masih ada beberapa persen masyarakat yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan, maupun mereka yang masih memprioritaskan dana mereka untuk kehidupan sehari-hari dibandingkan untuk mengeluarkan dana untuk membeli APD. Ya, perlu dilaksanakannya kampanye mengenai penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Limbangan Sari, karena tingkat kesadaran masyarakat ini mengenai pentingnya penerapan protokol ini masih rendah. Nah, saran yang dapat kami berikan untuk peneliti selanjutnya adalah untuk mencari dan mengumpulkan sumber referensi yang lebih kredibel dan penelitian yang lebih lengkap lagi, dan dapat mengumpulkan jumlah sampel responden atau kuesioner yang lebih banyak dan beragam agar hasil dari kuesioner ini lebih akurat gitu tentang gimana sih kondisi atau posisi dari masyarakat Limbangan Sari. Dan yang terakhir, saran yang dapat kami berikan untuk pemerintah daerah Cianjur adalah, atau lebih tepatnya kepada kantor Kelurahan Limbangan Sari, ini supaya dapat mendistribusikan bantuan sosial secara lebih merata. Karena sayang banget ya kalau misalnya masyarakatnya sebenarnya udah siap untuk menerapkan protokol kesehatan, namun terkendala oleh biaya, karena mereka lebih mementingkan biaya hidup mereka dibandingkan untuk memprioritaskan kesehatan mereka, atau menekan risiko mereka untuk terpapar dari COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.